Sejak dahulu, kisah tentang penjual makanan yang telah meninggal namun masih terlihat. Berjualan bukanlah hal baru di berbagai daerah di Indonesia. Cerita ini berakar dari kepercayaan lama bahwa ada arwah yang belum sepenuhnya meninggalkan dunia karena ikatan tertentu, entah karena kebiasaan, penyesalan, atau kematian yang tidak wajar. Di beberapa kampung, cerita seperti ini hanya dianggap dongeng pengantar malam. Namun bagi sebagian orang yang mengaku pernah mengalaminya sendiri, kisah tersebut bukan sekadar cerita, melainkan kenyataan yang meninggalkan bekas mendalam di sebuah kota kecil yang mulai berkembang di pinggiran Jawa Timur. Terdapat sebuah jalan lama yang jarang dilalui orang pada malam hari. Jalan itu dulunya adalah jalur utama menuju pasar tradisional sebelum akhirnya ditinggalkan karena pembangunan jalan baru. Kini, jalan tersebut lebih dikenal sebagai jalur sunyi. Terutama setelah pukul 9 malam, lampu jalan yang redup dan pepohonan besar di sisi kanan kiri menambah kesan muram yang sulit dijelaskan. Warga sekitar sering membicarakan hal-hal ganjil yang terjadi di sana. Ada yang mengaku mendengar suara mangkuk beradu, suara gerobak didorong, hingga aroma kuah bakso yang tercium samar di udara malam. Namun setiap kali mereka mencoba mencari sumbernya, tidak pernah ditemukan siapapun. Semua hanya tersisa pada cerita yang beredar dari mulut ke mulut. Aku sendiri tidak pernah beber mempercayai cerita semacam itu. Bagiku, semua hal pasti memiliki penjelasan logis. Hingga suatu malam, tanpa sengaja aku melewati jalan itu. Dan sejak saat itu, pemahamanku tentang kenyataan mulai berubah perlahan. Malam itu, aku pulang lebih larut dari biasanya. Pekerjaan yang menumpuk memaksaku meninggalkan kantor hampir tengah malam. Jalan utama sudah sepi dan tanpa banyak berpikir, aku memutuskan mengambil jalur lama untuk mempersingkat waktu. Udara terasa dingin, lebih dingin dari biasanya. Seolah menyusup ke dalam jaket yang kukenakan. Saat memasuki jalan tersebut, suasana berubah drastis. Lampu jalan tampak berkedip pelan, menciptakan bayangan yang bergerak di antara pepohonan. Tidak ada kendaraan lain. Tidak ada suara manusia, hanya bunyi angin yang sesekali berdesir pelan. Namun di tengah kesunyian itu, aku mulai mencium sesuatu yang aneh. Aroma kuah bakso yang hangat, gurih, dan sangat jelas. Aku sempat mengerutkan kening, mencoba memastikan apakah itu hanya perasaanku saja. Tetapi semakin aku berjalan, aroma itu semakin kuat, seolah berasal dari dekat sekali. Beberapa meter di depan, aku melihat sebuah gerobak bakso berdiri di pinggir jalan. Lampunya menyala redup, dan di sampingnya berdiri seorang pria tua dengan pakaian sederhana. Ia tampak seperti penjual bakso. Pada umumnya tidak ada yang aneh pada pandangan pertama. Tanpa ragu, aku menghampirinya. Pria itu menatapku dengan senyum tipis yang sulit dijelaskan. Wajahnya pucat, namun tidak sampai terlihat mencurigakan. "Mau bakso?" tanyanya dengan suara pelan, hampir seperti berbisik. Aku mengangguk, merasa lapar dan menganggap ini kebetulan yang menguntungkan. Aku duduk di bangku kayu kecil di dekat gerobak. Tangannya bergerak perlahan saat menyiapkan semangkuk bakso. Gerakannya sangat hati-hati, hampir terlalu lambat. Seolah setiap sendok kuah yang dituangkan memiliki makna tertentu. Aku mulai merasa suasana sedikit ganjil, tetapi rasa lapar membuatku mengabaikannya. Saat mangkuk itu disodorkan kepadaku, aroma kuahnya terasa sangat kuat. Lebih kuat dari bakso manapun yang pernah kucicipi. Aku mulai makan perlahan, dan anehnya, rasanya sangat lezat. Hangatnya kuah itu seperti menyebar ke seluruh tubuh, mengusir dingin malam. Namun di tengah suapan ketiga, aku menyadari sesuatu. Tidak ada suara lain di sekitar. Tidak ada suara sendok, tidak ada suara langkah kaki. Bahkan suara angin pun seakan menghilang. Hanya ada aku, mangkuk bakso, dan penjual yang terus menatapku tanpa berkedip. Aku mencoba memulai percakapan untuk mengusir rasa tidak nyaman yang mulai muncul.
sudah lama jualan di sini, Pak?" Tanyaku. Pria itu tidak langsung menjawab. Ia hanya tersenyum tipis, lalu berkata, "Sudah lama sekali." Jawaban itu terdengar sederhana. Namun ada sesuatu yang membuat bulu kuduku berdiri. Nada suaranya datar, tanpa emosi, seolah tidak berasal dari orang yang hidup. Aku mulai memperhatikan lebih detail. Wajahnya tampak kaku, matanya terlalu kosong, dan bayangannya tidak terlihat jelas di tanah. Aku menoleh ke bawah, memastikan sekali lagi. Lampu gerobak cukup terang untuk menimbulkan bayangan. Tetapi bayangan pria itu tampak samar, hampir tidak ada. Jantungku mulai berdetak lebih cepat. Aku mencoba tetap tenang, meyakinkan diri bahwa ini hanya efek pencahayaan. Namun saat aku mengangkat wajah kembali, pria itu sudah berdiri lebih dekat dari sebelumnya. Padahal aku tidak melihatnya bergerak. Ia menatapku lebih tajam sekarang, dengan senyum yang perlahan melebar, memperlihatkan gigi yang tampak keabu-abuan. Aku menghentikan makanku. Tangan yang memegang sendok mulai gemetar. "Berapa, Pak?" Tanyaku, berusaha mengakhiri interaksi itu secepat mungkin. Pria itu tidak menjawab. Ia hanya menggeleng pelan. "Tidak usah dibayar," katanya lirih. Kalimat itu seharusnya terdengar menyenangkan. Tetapi dalam situasi itu, justru terasa mengancam. Tidak ada penjual yang memberikan makanan gratis tanpa alasan. Aku berdiri perlahan, mencoba mengendalikan rasa panik. Saat aku hendak berjalan pergi, pria itu berkata lagi, "Kamu orang pertama yang makan di sini setelah lama sekali." Kata-kata itu membuat langkahku terhenti. Aku menoleh perlahan. Wajahnya kini berubah. Senyumnya semakin lebar, matanya tampak lebih dalam, dan kulitnya terlihat semakin pucat, hampir seperti tidak memiliki kehidupan. Di belakangnya, gerobak itu tampak lebih tua, lebih usang, seolah sudah tidak digunakan bertahun-tahun. Aku memutuskan untuk pergi tanpa menoleh lagi. Langkahku semakin cepat, hampir berlari. Namun setiap beberapa langkah, aku merasa seperti ada yang mengikuti. Suara roda gerobak yang berderit pelan terdengar di belakangku. "Come noli." Tidak ada apa-apa. Jalan kembali kosong. Namun suara itu tetap terdengar, seolah berada tepat di belakangku, mengikuti setiap langkahku tanpa terlihat. Nafasku mulai memburu. Ketika akhirnya aku keluar dari jalan itu, suara tersebut tiba menghilang. Aku berhenti, mencoba menenangkan diri. Saat aku menoleh ke belakang untuk terakhir kalinya, jalan itu tampak seperti biasa gelap, sunyi, dan kosong. Tidak ada gerobak, tidak ada penjual, seolah semuanya tidak pernah terjadi. Keesokan harinya, rasa penasaran mengalahkan ketakutanku. Aku menceritakan kejadian itu kepada seorang warga setempat. Wajahnya langsung berubah serius saat mendengar ceritaku. Ia kemudian menceritakan sesuatu yang membuat darahku terasa dingin. Bertahun-tahun lalu, memang ada seorang penjual bakso yang biasa berjualan di jalan itu. Ya, ia dikenal ramah, namun hidupnya sederhana dan sepi. Suatu malam, ia ditemukan meninggal di samping gerobaknya. Tidak ada yang tahu penyebab pasti kematiannya. Sejak saat itu, jalan tersebut mulai ditinggalkan karena sering terjadi kejadian aneh. Orang bilang, "Dia masih jualan," kata warga itu pelan. Aku mencoba menertawakan cerita itu, meski dalam hati aku mulai meragukan diriku sendiri. Apa yang kualami semalam terlalu nyata untuk disebut halusinasi. Namun malam berikutnya, sesuatu yang lebih mengerikan terjadi. Di depan rumahku, aku mencium aroma kuah bakso yang sama. Aroma yang tidak mungkin salah. Aku keluar perlahan. Jalan di depan rumahku kosong. Tetapi di kejauhan, aku melihat siluet gerobak berdiri diam di bawah lampu jalan. Dan di sampingnya, sosok pria itu. Sejak malam itu, kejadian-kejadian aneh mulai sering terjadi.
Aku sering mendengar suara mangkuk beradu di malam hari. Kadang aroma bakso itu muncul tiba-tiba, bahkan di dalam rumah. Aku mulai kehilangan tidur. Setiap kali memejamkan mata, aku melihat wajah pria itu, senyumnya, tatapannya, dan suara pelan yang terus mengulang kokat Yenggi sama. Kamu orang pertama. Setelah lama sekali, aku mulai menyadari satu hal yang jauh lebih menakutkan. Mungkin aku bukan sekadar pelanggan. Mungkin aku telah menggantikan sesuatu. Suatu malam, aku terbangun dengan rasa lapar yang aneh. Sangat kuat, tidak seperti biasanya. Tanpa sadar, aku berjalan keluar rumah. Di depan rumahku, sebuah gerobak sudah berdiri. Lampunya menyala redup. Mangkuk-mangkuk tersusun rapi. Dan di sana tidak ada siapapun. Namun saat aku mendekat, aku melihat bayangan di tanah. Bayangan seseorang yang berdiri di belakangku. Aku perlahan menoleh. Dan untuk pertama kalinya, aku menyadari. Kini, akulah yang berdiri di samping gerobak itu. Menunggu seseorang datang untuk membeli.